Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luli Felinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi komunikasi dalam aktivitas kegiatan PR. Yang mana menjadi seorang PR tidak hanya dituntut untuk cakap dalam bercuap-cuap di media. Seorang humas tentunya harus memiliki kekuatan untuk menganalisa situasi yang terjadi yang menyangkut identitas dan citra perusahaan. Hal ini bukan hanya digunakan untuk merancang program dari humas saja, namun humas juga dapat mengatur strategi komunikasi yang baik agar tujuan perusahaan tercapai lebih baik. Komunikasi yang dilakukan oleh humas dilakukan dengan strategi yang terencana, tentunya akan membuat citra perusahaan di mata masyarakat semakin baik. Adapun ciri komunikasi dari humas haruslah dilakukan dengan pendekatan secara pribadi kepada targetnya. Misalnya kepada masyarakat sekitar perusahaan, warganet atau mitra bisnis. Selain itu, komunikasi harus dilakukan secara bertahap dan rutin. Hal ini dilakukan agar komunikasi terjalin dengan baik dan lancar, tidak menunjukkan seolah-olah perusahaan menghubungi hanya karena ada maunya. Setelah itu, barulah humas melakukan riset mengenal fakta lapangan, perencanaan, mengkomunikasikan, mengontrol hingga melakukan evaluasi. Selanjutnya ada 5 bentuk komunikasi pada PR. Yang pertama, komunikasi internal. Pada hal ini, komunikasi internal berkaitan dengan pertukaran gosip antara manajemen menggunakan para karyawan. Komunikasi internal merupakan salah satu kunci suksesnya acara PR modern. Fungsi komunikasi internal merupakan mengusahakan supaya karyawan mengetahui pola pikir manajemen. Sebaliknya, komunikasi jenis ini juga mengusahakan supaya manajemen mengetahui pikiran karyawannya. Tujuannya untuk menyamakan persepsi serta arah pandang organisasi menggunakan individu yang hayati pada dalamnya. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi ini yang mana hubungannya yang dibina oleh organisasi dengan publik. Tujuannya agar perusahaan dapat tercapai tanpa adanya resistensi dari publiknya sendiri. Yang ketiga ada komunikasi formal. Pada hal ini komunikasi formal dipergunakan manajemen buat memberikan isu pada jajaran eksekutif, karyawan serta publik eksternal. Selanjutnya ada komunikasi ekspresi, yang mana komunikasi selalu dikenal sebagai korelasi sosial insan memakai istilah serta kalimat. Yang kemudian komunikasi verbal, yaitu komunikasi tertua di mana insan berkomunikasi secara eksklusif serta tatap muka. Yang kelima ada komunikasi nonverbal. Komunikasi berlangsung bukan hanya melalui kata serta kalimat secara ekspresi. Hubungan sosial manusia ini juga mengenal komunikasi nonverbal, contohnya melalui tindakan, aktualisasi diri balas, goresan pena serta gambaran. Baiklah, di sini ada fungsi PR dalam menyelenggarakan komunikasi dua arah, yaitu yang pertama, memberikan penerangan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi dan kepentingan khalayak dengan cara-cara yang sesuai dengan zamannya.
Yang kedua, mengukur dan menafsirkan sikap, pendapat, dan perilaku masyarakat terhadap organisasi. Yang ketiga, merumuskan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengertian masyarakat terhadap aktivitas lembaga atau perusahaan. Yang keempat, melaksanakan dan mengembangkan setiap program yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan saling pengertian antara organisasi dan masyarakat. Yang kelima, melakukan evaluasi internal sejauh mana terjadinya kerjasama harmonis dan sampai di mana telah terciptanya persepsi positif masyarakat dan citra organisasi yang didambakan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan humas dalam menjalankan praktik strategi komunikasi, yaitu yang pertama, rencanakan dengan segmen. Sebelum memulai strategi komunikasi, humas harus menentukan siapakah segmen yang akan diajak berkomunikasi. Apakah masyarakat sekitar, media, atau mitra kerjasama perusahaan? Merencanakan dengan segmen adalah hal yang sangat penting karena trik dan cara pendekatan tiap segmen tentu akan berbeda. Yang kedua, tentukan tujuan. Hal ini dilakukan adalah tentukan tujuan dalam berkomunikasi, misalnya memberikan wawasan seputar perusahaan, memberi kabar produk terbaru, atau tujuan dengan hasil akhir tindakan seperti membeli, turut memelihara lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menyusun isi pesan. Humas harus cakap dalam menyusun pesan yang akan disampaikan kepada segmennya, entah itu berupa rilis atau pemberitaan secara lisan. Kemudian ada pilih media dan sumber pendukung lainnya yang sesuai. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.